Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat? Masih Semangat ya. Tapi sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu, minta tolong Ibu April memimpin doa, Bu April ya. Mari sebelum kita masuk ke materi ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bu April sudah membantu memimpin doa kita hari ini. Selanjutnya sebelum mulai materi kita pemanasan dulu ya, kita sedikit. Saya punya tepuk, namanya tepuk bumces. Tepuk bumces. Saya contohin ya Bu Ibu ya. Tepuk bumces, bum, pukul paha, bum, ces. Bisa diikuti Bu? Bisa. Oke. Tepuk bumces, bum, ces. Sekali lagi, tepuk bumces, bumces. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi Bu Ibu ya. Oke, izin saya share materi. Kelihatan Bu? Jelas, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun modul ajar. Nah, modul ajar ini nanti kita gunakan untuk mengajarkan peserta didik kita. Nah, di dalam modul ajar ini nanti akan dituangkan capaian pembelajaran, akan dipaparkan capaian pembelajaran yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Dari capaian pembelajaran tersebut nanti akan dipaparkan dalam modul ajar ini dan juga alur tujuan pembelajarannya. Ada yang masih ingat apa itu capaian pembelajaran? Saya, Bu. Ya, silahkan Bu Retno. Capaian pembelajaran adalah suatu kompetensi yang ingin dicapai. Oke, betul sekali. Kita berikan tepuk amazing ya untuk Bu Retno. Tepuk amazing. Makasih, Bu. Oke, betul sekali ya. Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian setelah menentukan capaian pembelajaran, kita harus menyusun alur tujuan pembelajaran dulu. Nah, siapa yang masih ingat 3 komponen daripada alur tujuan pembelajaran kemarin yang sudah dipelajari? Ada yang masih ingat? Alur tujuan pembelajaran 3 elemen, 3 hal yang harus ada dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Saya, Bu. Oke, silakan Bu Retno. Ada apa sih Bu? Yang pertama, konten. Ada konten. Betul sekali. Kemudian yang kedua ada apa ya? Konten, lupa. Yang mau dicapai di capaian pembelajaran tadi. Konten. Apa yang mau kompetensi, konten, kompetensi, dan yang terakhir apa Bu? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Kwarti.
Marian. Oh iya, betul. Betul sekali. Tepuk amazing untuk kita semua ya. Tepuk Iya. amazing. 1, 2, 3. Tepuk amazing. Wow, keren. Keren. Nah, setelah kita mempelajari capaian pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran, sekarang kita masuk ke modul ajar. Kira-kira apa sih maksudnya daripada modul ajar ini? Ada yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan Bu Retno. modul ajar yaitu serangkaian rencana kegiatan pembelajaran. Oke, serangkaian rencana kegiatan pembelajaran. Betul sekali, hebat Bu Retno. Ada lagi yang mau menambahkan? Pengganti RPP mungkin. Oke, betul sekali. Pengganti RPP. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup? Cukup Bu. Cukup. Oke, modul ajar. Modul ajar itu adalah, nah di sini saya jelaskan sedikit tentang modul ajar. Nah, modul ajar ini adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Jadi ini sebagai petunjuk kita dalam mengajar. Kemudian dia disusunnya dengan sistematik dan juga menarik. Nah, supaya menarik peserta didik untuk mau mempelajarinya. Selanjutnya, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang sudah kita buat, kemudian dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Karena tujuan utama dari pembelajaran itu adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya modul ajar disusun sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Nah, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis pada perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi itu tujuannya, kenapa kita harus mempelajari modul ajar ini, supaya kita bisa menyajikan materi pembelajaran kepada siswa itu dengan lebih menarik. Nah, sehingga ketika guru menyampaikan materi dengan menarik, maka siswa akan semangat untuk belajar. Jadi itu pengertian daripada modul ajar. Kemudian bagaimana cara menyusun modul ajar? Nah, modul ajar ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada informasi umum. Informasi umum ini dia terdiri dari identitas sekolah. Ya. Identitas sekolah, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, target peserta didik, dan juga model pembelajaran yang digunakan. Kemudian komponen yang kedua yang harus ada, yang wajib ada dalam modul ajar itu adalah komponen inti. Nah, disinilah inti dari pembelajaran itu, kegiatannya ada di komponen inti ini. Nah, komponen inti itu berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ada asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Kemudian komponen terakhir dari komponen modul ajar itu adalah ada lampiran. Nah, lampiran ini berisi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada glosarium dan juga daftar pustaka. Di sini lebih detailnya untuk identitas modul. Nah, tadi kan di informasi umum ada identitas. Yang pertama ada identitas. Nah, identitas ini yang masuk dalam identitas itu nama penyusun modul itu masuk ke identitas modul. Kemudian institusi, kemudian tahun disusunnya modul ajar tersebut. Kemudian dalam identitas juga dicantumkan jenjang sekolah, apakah SD, SMP, atau SMA.
kemudian kelas berapa, modul itu ditujukan untuk kelas berapa. Selanjutnya ada alokasi waktunya. Nah, kemudian selanjutnya kompetensi awal. Nah, yang ada di informasi umum juga itu ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar ini dirancang. Jadi kompetensi awal ini pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh siswa sebelum masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya yang ada di informasi umum itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang diinginkan oleh pendidikan kita saat ini untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi setiap materi yang kita berikan kepada siswa di dalamnya harus ada muatan profil pelajar Pancasilanya. Tapi tidak semua 6 dimensi dari profil Pancasila itu harus masuk dalam setiap pembelajaran. Tapi kita pilih mana yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan pada saat itu. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana. Fasilitas apa saja yang kita gunakan saat pembelajaran kita tuangkan pada sarana dan prasarana. Sampai misalkan kita ada lembar kerja siswa, kita fotokopi berapa anggarannya kita masukkan ke sana. Selanjutnya ada target peserta didik. Nah, target peserta didik ini ada peserta didik reguler, ada kan peserta didik itu ada yang biasa saja kemampuannya, ada yang memiliki kesulitan belajar, kemudian ada yang pintar sekali. Jadi itu kita kelompokkan. Kita masukkan ke target peserta didik. Peserta didik yang kita ajarkan itu termasuk yang mana? Apakah yang umum, apakah yang memiliki kesulitan belajar, atau apakah peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kemudian selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini kita terserah kita mau dengan pembelajaran daring atau luring, tetap muka atau lewat daring. Kemudian komponen kedua yang harus ada pada modul ajar itu ada komponen inti. Komponen inti ini berisi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Kemudian selain tujuan pembelajaran ada pemahaman bermakna yang masuk dalam kompetensi inti. Nah, pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang dia pelajari saat itu bisa bermanfaat untuk kehidupannya sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Dan ini juga untuk memunculkan profil pelajar Pancasila yang harus memiliki jiwa kritis. Nah, dengan pertanyaan yang diberikan oleh guru, itu memicu peserta didik untuk berpikir. Nah, selanjutnya yang ada di komponen inti itu ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu urutan kegiatan pembelajaran dari inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret. Nah, disertakan pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi isi RPP yang dulunya RPP itu masuk dalam kegiatan pembelajaran, langkah kegiatan inti dan juga kegiatan penutup itu masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dalam kurikulum ini guru itu tidak perlu membuat RPP lagi. RPP 1 lembar itu kayaknya sudah tidak digunakan lagi karena sudah masuk ke dalam modul ajar ini. Kemudian yang masuk dalam komponen inti itu juga ada asesmen. Nah, asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Nah, kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, jenis
asesmen itu ada 3 ya, ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Dan ketiga asesmen ini harus diberikan di tiap pembelajaran. Kemudian komponen inti itu ada pengayaan dan remedial. Pengayaan itu adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi. Nah, jadi untuk siswa yang sudah tuntas pada pembelajaran di pertemuan itu diberikan pengayaan. Kemudian untuk siswa yang belum tuntas pada pembelajaran tersebut, dia diberikan remedial. Nah, dengan begitu siswa yang belum tuntas itu nanti bisa mengejar temannya yang sudah tuntas dengan diberikannya remedial tadi. Kemudian komponen terakhir dari sebuah modul ajar itu ada lampiran. Lampiran yang pertama itu ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini ditunjukkan untuk siswa dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian ada bahan bacaan untuk guru dan peserta didik. Nah, bahan bacaan untuk guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai. Jadi ada bacaan yang dibaca terlebih dahulu, kemudian dari bacaan tersebut apabila ada yang belum dipahami bisa didiskusikan pada saat kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada glosarium. Nah, glosarium ini adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi atau artinya. Jadi untuk misalkan ada kata-kata sulit dalam pembelajaran atau dalam materi yang sedang diajarkan, maka dimasukkan dalam glosarium ini supaya siswa mudah mencari. Kira-kira kata ini artinya apa ya? Nanti bisa dicari di glosarium. Kemudian terakhir dalam lampiran itu terdapat daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini adalah sumber rujukan kita ketika mengambil materi-materi itu. Kita ngambilnya dari mana? Kita masukin semua ke daftar pustaka itu. Jadi itu ya modul ajar, komponen modul ajar. Ada 3 hal yang harus ada dalam modul ajar. Ada apa saja tadi, Bu? Siapa yang masih ingat? Ada informasi umum. Kemudian yang kedua komponen inti. dan ada Yang ketiga lampiran. Ada lampiran. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan, Bu? Atau ada yang mau bertanya untuk materi modul ajar, apa yang belum dipahami biar kita bisa diskusikan. Nggak ada ya, sudah jelas semua, Bu? Sudah jelas? Bu Kuarti, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau didiskusikan? Bu Retno? Bu April? Silakan. Nggak ada ya, sudah jelas. Oke, alhamdulillah. Ya, sampai di sini dulu materi kita ya. Semoga bermanfaat. Jadi nanti untuk tugasnya, nanti ibu-ibu membuat sebuah modul ajar. Modul ajar yang dibuat itu harus memenuhi komponen-komponen yang diminta, yang seperti dijelaskan tadi. Jadi jangan lupa tugasnya nanti dikirim di LMS Bu Ibu ya. Langsung dipraktekkan membuat modul ajar ini. Oke, sampai di sini semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan memudahkan kita semua dalam menyusun modul ajar.
saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.